Halo hai, ada Aryan Surya di sini dari Pagar Kehidupan. Apa kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya sangat amat bersemangat sekali teman-teman, karena saya menemukan sebuah ilham lagi berdasarkan pengalaman pribadi dan juga mungkin pengalaman teman-teman saya yang ada di sekitar saya yang ingin langsung saya bagikan kepada kamu, yang mudah-mudahan dengan izin Tuhan bisa memberikan kamu semangat hidup baru ya, terutama bagi kamu yang selalu percaya bahwa yang namanya nasib sial itu ada. Betul, seperti judul dari audio atau video ini adalah nasib sial itu hanyalah ilusi belaka. Kalau saya mengatakan hal seperti ini, seolah-olah saya adalah orang yang bisa meramal nasib ya. Seolah-olah saya seperti seorang dukun yang bisa mengatakan bahwa nasib sial itu adalah sebuah ilusi yang mungkin bisa kita tangkal. Tapi emang betul, nasib sial itu sebenarnya bisa kita tangkal, asalkan kita tahu caranya tanpa harus menggunakan hal-hal yang magis pastinya, ya. Nah, izinkan saya sebagai sahabat kamu kembali berdiskusi kali ini untuk membahas dari segi ilmu pengetahuan yang bisa kita pikirkan dengan bijak pastinya ya, yang bisa langsung kamu praktekkan untuk bisa menghilangkan dalam tanda kutip nasib sial kamu menjadi lebih beruntung. Sudah siap? Oke. Jadi begini teman-teman, saya kadang-kadang merasa miris ya kalau melihat orang-orang di sekitar saya, banyak yang mereka selalu merasa hidupnya itu kurang gitu loh. Ada yang mungkin belum punya banyak uang, mereka merasa kurang uang. Ada mungkin yang mohon maaf nih, jomblo gitu, belum punya pasangan, dia merasa kurang rame atau merasa kesepian karena belum punya pasangan, dan lain-lain. Nah, dari merasa kurang mereka itu, mereka banyak yang mengeluh kepada saya. Mengeluhnya begini, bro, kok gue kayaknya nasibnya sial banget ya? Kenapa ya, kok nasib gue bisa sesial ini? Salah apa ya gue? Apa mungkin di kehidupan lalu gue tuh orangnya jahat kali ya? Jadi gue direinkarnasi jadi orang sial kayak begini. Itulah manusia teman-teman. Mereka selalu mencari cara bagaimana caranya untuk bisa menyalahkan diri sendiri. Padahal kabar baiknya adalah yang namanya kesialan itu sebenarnya disebabkan oleh kamu sendiri. Betul, kesialan kamu disebabkan oleh kamu sendiri. Bukan teman kamu, bukan pasangan kamu yang mungkin mengkhianati kamu, bukan orang tua kamu, apalagi sampai kamu bawa-bawa nama Tuhan. Bukan, ya. Nah, kalau saya bilang itu adalah salah kamu sendiri, kok bisa sih lu nyalahin gue, gitu kan? Kenapa bisa jadi salah saya? Apa salah gue? Apa salah aku? Kenapa bisa jadi salah saya? Jawabannya adalah, setiap orang memiliki nasib berdasarkan perilakunya. Dan perilaku seseorang itu terjadi atau muncul berdasarkan belief system mereka. Belief system, kalau diartikan bahasa Indonesia adalah sistem keyakinan. Apa yang kamu jadikan sebagai sistem keyakinan, baik secara sadar maupun tidak sadar teman-teman, itu yang akan membuat perilaku kamu berbeda-beda, dan akhirnya pun nasib kamu berbeda-beda. Mulai jelas ya? Oke, supaya kamu jelas saya kasih contoh. Ini kisah nyata nih. Ada cowok yang dia sering sekali memiliki pasangan yang salah. Cowok punya pasangan salah terus. Akibatnya apa? Karena dia pasangannya salah terus, ceweknya jahat terus, akhirnya dia punya sistem keyakinan baru apa? Sistem keyakinan barunya adalah semua perempuan itu brengsek. Waduh, akibatnya apa? Karena dia berpikiran semua perempuan itu brengsek, dia akhirnya jadi, betul, penyuka sesama jenis alias penyuka laki-laki. Akibatnya apa? Karena belief system dia atau sistem keyakinan dia berubah, action dia pun berubah menjadi seorang penyuka sesama jenis. Nasibnya pun ketika dia menjadi penyuka sesama jenis akan berbeda ketika dia belum menjadi penyuka sesama jenis. Dan ini juga berlaku bagi perempuan ya. Banyak perempuan, banyak laki-laki yang akhirnya mereka jadi dalam tanda kutip belok, menjadi mencintai sesama jenis mereka hanya karena mereka punya pengalaman-pengalaman terus yang salah yang membuat belief system mereka, sistem keyakinan mereka pun berubah. Nah, pertanyaannya, kita ambil contoh romansa dulu nih. Bagi kamu yang mungkin punya kehidupan romansa yang kurang baik, saya tanya sama kamu, itu salah siapa?
Apakah salah pasangan kamu? Apakah itu salah kamu? Ya itu salah pasangan gua dong bro, kenapa pasangan gua selingkuh? Oke, pasangan kamu selingkuh. Ya itu salah pasangan gua dong, kenapa pasangan gue yang bohongin gue? Udah berkali-kali gue dibohongin, salah apa sih gue, kurang apa sih gue, dan lain-lain ya. Itu yang biasanya terjadi bagi orang-orang yang mungkin sering kali mengalami masalah romansa, sampai akhirnya secara tidak sadar dia menciptakan drama sendiri yang buat pikiran mereka jadi pusing sendiri, sampai akhirnya mereka pun jadi orang yang depresi karena pikiran mereka sendiri ya. Sekarang saya tanya, apakah kamu pernah mengalami situasi yang sama seperti itu, di mana keadaan romansa kamu mungkin gak berubah-ubah gitu ya, gitu-gitu aja, yang membuat kamu pun akhirnya jadi putus asa, bahkan cenderung depresi ya. Saya punya kabar baik dan saya punya kabar buruk untuk itu semua. Kabar baiknya adalah itu bisa dirubah. Kabar buruknya adalah itu bukan salah pasangan kamu walaupun dia selingkuh, itu bukan salah pasangan kamu walaupun dia mukulin kamu, itu salah kamu, itu kabar buruknya. Loh kok bisa? Jawabannya sederhana. Kamu yang mengundang orang-orang seperti itu terus datang dalam hidup kamu. Sekali lagi ya, kamu salah karena kamu yang terus mengundang orang-orang jahat seperti itu datang ke dalam hidup kamu. Kamu yang ngundang. Kok bisa? Karena sistem keyakinan kamu yang salah tentang laki-laki, tentang perempuan. Itulah sebabnya saya paling gak suka sama teman-teman saya yang suka yang namanya menonton film porno. Saya menganggap film porno itu, teman-teman, sama seperti narkoba. Kok bisa? Karena film porno itu menghipnotis laki-laki terutama, supaya menganggap perempuan itu seperti benda. Ketika laki-laki sering nonton film porno, dia akan terhipnotis, seolah-olah perempuan yang di film porno itu sama seperti perempuan yang ada di dunia nyata. Sehingga sistem keyakinan mereka mengatakan perempuan itu benda lagi, bukan manusia. Boleh dong gue perlakukan seperti yang ada di film porno. Akibatnya apa? Hancurlah kehidupan romansa dia, karena dia salah tafsir. Ngerti ya? Begitu juga dengan perempuan, nonton film drama Korea mulu. Mereka pikir laki-laki yang di film drama Korea itu sama seperti yang ada di dunia nyata. Akibatnya mereka ketika mengalami hal yang di luar apa yang mereka mau seperti yang di drama Korea, mereka melo galau. Kamu kok gak ngerti aku sih? Padahal yang jadi acuan mereka adalah film drama Korea. Jelas beda dong. Ngerti ya? Jadi sistem keyakinan kamu dipengaruhi oleh hal-hal yang memang secara nggak langsung menghipnotis kamu sendiri, teman-teman. Salah satunya yang paling sering adalah melalui film. Itulah saya bilang, yang cowok tolong hentikan nonton film porno, yang cewek saya minta tolong hentikan juga, kurangi deh nonton film drama Korea. Karena film dan realita itu pasti berbeda. Oke? Nah, begitu juga sistem keyakinan soal uang, teman-teman. Kalau tadi kita bicara soal romansa, sekarang izinkan saya sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin membicarakan bahwa sistem keyakinan kamu tentang uang itu mempengaruhi rezeki kamu. Sekarang saya tanya sama kamu kerja udah berapa lama? Kamu jawab aja dalam hati. Kerja udah berapa lama? Ya, dari berapa lama kamu kerja, antara penghasilan kamu dengan apa yang kamu usahakan, kamu jawab jujur ya, seimbang gak? Sesuai gak? Kamu jawab dalam hati. Kalau kamu jawab sesuai, alhamdulillah, berarti kamu termasuk teman saya yang langka. Kenapa? Karena setiap teman saya yang saya tanyakan hal seperti ini, mereka menjawab, gak seimbang bro, gue udah lembur, gue udah kerja 20 tahun, gue udah kerja 30 tahun, ujung-ujungnya gue cuma di PHK, ujung-ujungnya gue cuma dipecat, ujung-ujungnya gaji gue naiknya dikit, dan sebagainya. Kalau kamu memang sama seperti mayoritas teman saya, yang selalu merasa karirnya kayaknya gak berkembang, sekali lagi saya tanya, itu salah kantor kamu, apa salah kamu? Itu salah bos kamu, atau salah kamu? Betul, itu salah kamu. Kok bisa?
Karena sistem keyakinan kamu yang membuat bos kamu terus ada di samping kamu. Sistem keyakinan kamu yang membuat kamu tetap berada di perusahaan yang salah. Kalau sistem keyakinan kamu betul, kamu tidak akan pernah rela diri kamu ada di tempat yang salah. Dalam hal ini, perusahaan dan bos yang salah, titik. Nah, kok bisa ya bro, gue berada di tempat yang salah? Kok bisa ya bro, sistem keyakinan gue salah? Jawabannya sederhana, sistem keyakinan seseorang selalu terbentuk berdasarkan lingkungan terdekat dia. Saya bukan menuduh ya, saya berani yakin, apa yang jadi sifat kamu, pasti ada yang juga menjadi sifat orang tua kamu. Tahu dari mana saya? Karena orang tua kamu yang secara tidak sadar menurunkan sifatnya kepada kamu dengan hal-hal yang diulang-ulang dari kamu kecil sampai kamu sedewasa ini. Pertanyaannya, bisa nggak gue berubah bro? Jawabannya bisa. Caranya, hiduplah mandiri dan temukan siapa sih elu. Kalau saya, siapa sih Aryan Surya? Seandainya kamu namanya Budi, siapa sih Budi? Karena begini teman-teman, nggak semua orang yang udah tua secara umur, mereka paham betul siapa sih gue. Mereka umur boleh tua, tapi mereka belum tahu kalau ditanya, lu tuh siapa? Mereka nggak tahu, gue ya siapa ya? Mereka nggak tahu siapa sih gue, apa sih kesukaan gue, apa sih passion gue, apa sih impian gue, apa sih keunikan diri gue. Mereka nggak tahu. Karena mereka nggak tahu, akhirnya apa? Sistem keyakinan mereka salah. Kalau sistem keyakinan kamu sudah benar begini teman-teman, contohnya saya kalau ditawarin gaji 1 triliun per bulan tapi kerja di kantor, saya tolak. Loh kok gila? Kenapa bukan gila? Karena saya tahu Aryan Surya itu bukan tipe orang yang mau di tempat yang salah, yaitu kantor. Itu bukan saya itu. Karena saya bukan ngejar gaji, tapi saya ngejar yang disebut dengan kebahagiaan sejati. Yaitu kebahagiaan yang datang ketika saya mencintai apa yang suara hati saya katakan. Itu pertanda sistem keyakinan saya sudah bulat, sudah benar. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah tahu siapa diri kamu sendiri? Siapa sih elu? Apa sih maunya elu? Apa sih keunikan diri elu? Apa sih kelebihan elu yang menjadikan ciri khas elu tuh apa? Tanya. Kamu punya nggak jawaban itu semua? Kalau kamu tidak punya jawaban itu semua, saya punya kabar buruk. Berarti kamu belum menemukan siapa diri kamu. Titik. Dan kalau kamu belum menemukan siapa diri kamu, teman-teman, saya punya kabar buruk lagi. Kabar buruknya apa? Kamu tidak bisa menggunakan sistem keyakinan yang benar. Karena sistem keyakinan yang benar akan muncul ketika kamu menemukan dengan jelas siapa sih gue. Nah, oke. Lalu solusinya gimana dong? Solusinya begini, ya. Seperti biasa, pagar kehidupan selain ada nasihat, pasti ada tugas prakteknya. Nah, tugas prakteknya bagi kamu, kalau kamu pengen berubah, kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih baik, prakteknya adalah seperti ini. Mulai saat ini, tolong ditulis ya. Tolong ditulis, kalau kamu ada kertas, ada bolpen, kamu tulis biar lebih gampang. Pertama, yang bisa merubah sistem keyakinan kamu adalah rubahlah gaya hidup kamu. Itu nomor 1. Kalau yang selama ini kamu sering kali, mohon maaf ya, kerja kantor, pergi pagi, pulang malam, kerja pagi, pulang malam, tolong dirubah dong. Ya, tolong dirubah. Berusahalah cari gaya hidup baru berdasarkan suara hati kamu. Tanya suara hati kamu, gua nih maunya apa sih? Apa sih yang kamu cintai, wahai suara hatiku? Tanya, nanti suara hati itu akan bersuara teman-teman. Dan ketika dia bersuara, dengarkan baik-baik. Lakukan apa yang suara hati kamu bilang sesegera mungkin, ya. Digarisbawahi sesegera mungkin tanpa harus berpikir logika. Kalau suara hati kamu bilang, kamu harus resign. Tapi nanti gimana? Kalau tapi berarti lu udah mulai logis nih.
Ya kan? Ingat kan kemarin saya bikin audio apa, bikin video apa, logika itu omong kosong. Suara hati nomor satu. Suara hati dulu, baru logika. Jangan kebalik, logika dulu baru suara hati, nggak boleh. Suara hati dulu, baru logika. Itu yang pertama. Rubah gaya hidup kamu, turuti suara hati nomor satu. Yang kedua adalah perbaiki lingkungan terdekat kamu. Lingkungan terdekat kamu, teman-teman, akan mempengaruhi hidup kamu. Kalau kamu sekarang masih tinggal sama orang tua, sementara umur kamu sudah di atas 18, ayo nabung, mendingan kamu ngekos, supaya apa? Supaya kamu mandiri. Ketika kamu mandiri, tidak bergantung sama orang tua, kamu akan menemukan diri kamu yang murni, semurni-murninya, diri kamu yang sebenar-benarnya, diri kamu yang sesungguhnya. Itu yang bisa membentuk sistem keyakinan kamu menjadi lebih kuat. Yang ketiga, nah ini yang paling penting nih. Ini pasti banyak yang komplain nih. Apa tuh? Rubahlah pengalaman kamu, rubahlah kebiasaan kamu menjadi kebiasaan baru yang lebih positif. Kalau yang laki-laki suka nonton bokep, tolong berhenti. Ya, jangan nonton bokep terus. Nanti pikiran lu tentang perempuan salah. Lu pikir perempuan benda, padahal perempuan itu manusia. Lu pikir perempuan itu malaikat, padahal perempuan itu manusia. Kalau lu memikirkan perempuan itu malaikat, lu akan takut ngeliat cewek grogi. Kalau lu menganggap perempuan itu benda, lu akan menganggap perempuan itu sampah, bisa lu injek-injek. Dua-duanya salah, anggap perempuan seperti manusia. Begitu juga dengan yang perempuan. Jangan nonton drama Korea terus, selang-seling lah. Drama Korea, action, humor gitu. Supaya hidup kamu pun penuh warna. Karena apa yang paling sering kamu tonton, itu yang akan menghipnotis kamu. Kalau kamu nonton drama Korea terus, kamu akan berharap patokannya adalah cowok itu harus seperti cowok di karakter drama Korea dong. Kalau enggak, berarti bukan cowok idaman. Akibatnya apa? Lu jomblo mulu. Karena lu punya kiblat yang salah, yaitu drama Korea. Rubahlah filmnya. Ya, selang-seling, jangan drama Korea mulu. Nah, langkah terakhir yang paling maut adalah begini. Anggap apa yang kamu mau, kamu sudah dapatkan. Ini yang paling maut ini. Kamu boleh percaya, boleh enggak. Ini yang biasa saya lakukan dan ini berhasil ya. Anggap apa yang kamu mau sudah terjadi. Contoh, kamu sekarang belum kaya. Anggap diri kamu sekarang sudah kaya. Ketika kamu menganggap diri kamu sekarang sudah kaya, otomatis gaya hidup kamu akan menjadi gaya hidup orang kaya. Otomatis pola pikir kamu pun akan menjadi pola pikir orang kaya. Gaya hidup orang kaya sama gaya hidup orang belum kaya beda. Kalau gaya hidup orang kaya itu sukanya baca buku, sementara kamu mungkin belum suka baca buku, latihlah diri kamu untuk baca buku. Tiru gaya hidup orang kaya. Kalau gaya hidup orang kaya disiplin, sementara kamu belum disiplin, latihlah diri kamu untuk disiplin. Latihlah diri kamu untuk menjadi seolah-olah kamu adalah orang kaya. Tiru gaya hidup mereka. Kalau kamu meniru gaya hidup mereka, lama-lama kamu menjadi mereka. Ngerti nggak? Kamu menjadi belum kaya karena gaya hidup kamu, pola pikir kamu, sistem keyakinan kamu adalah sistem keyakinan orang belum kaya. Kalau sistem keyakinan kamu rubah menjadi sistem keyakinan orang yang sudah kaya, kamu tiru mereka, kamu akan menjadi orang kaya, beneran, cepat atau lambat. Ya, contoh, kedisiplinan, itu adalah keyakinan orang kaya. Suka baca buku yang membuat mereka menjadi berkembang, ya kan? Suka meninggalkan hal-hal yang gak penting, contoh ya tadi ya, dugem, nonton film porno, dan segala macam. Yang keempat, dia bisa berpikir lebih cerdas untuk mengelola uang. Semua hal yang berhubungan dengan gaya hidup orang kaya, kamu tiru. Begitu juga bagi kamu yang mohon maaf jomblo. Pola pikir kamu diperbaiki, sistem keyakinan kamu diperbaiki. Hentikan nonton bokep, hentikan nonton drama Korea dulu, bergaullah dengan orang-orang yang sudah punya pasangan. Tiru apa yang ada di pikiran mereka dengan meniru gaya hidup mereka. Kalau gaya hidup mereka misalnya suka bergaul dengan lawan jenis, kamu pun begitu, bergaullah dengan lawan jenis. Kalau misalnya mereka suka menonton film-film yang mungkin ada hubungannya dengan action atau apa, kamu tiru.
Percaya atau enggak, kalau kamu meniru orang-orang yang sudah punya pasangan, kebiasaannya, kamu pun akan menjadi tiba-tiba punya pasangan. Percaya atau enggak, itu fakta. Ya, jadi inilah teman-teman, intinya di video ini saya ingin mengajarkan kepada kamu, rubahlah sistem keyakinan kamu. Karena kesialan itu sebenarnya adalah ilusi. Ilusi karena sistem keyakinan kamu yang salah. Ketika sistem keyakinan kamu benar, dengan izin Tuhan, nasib kamu pun akan benar. Itu yang bisa saya janjikan, oke? Kita akan bertemu lagi di video berikutnya, tapi sebelum kita bertemu lagi di video berikutnya, tolong lakukan apa yang saya katakan tadi. Semoga video yang cukup lama ini bisa menginspirasi kamu untuk merubah sistem keyakinan kamu menjadi sistem keyakinan baru yang lebih baik demi nasib kamu yang lebih baik. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.